bisa bingung. Mbak, tuh, toilet belakang itu tuh. Tipis panganan, Dul. Jalan-jalan dulu yo Lur. Kalau nggak begini, sohib mungilku yang satu ini bisa ngambek. Di perantauan yang bikin aku semangat hidup, yo karena ada si Ririn besti terbaikku Lur. Wes, healingnya udahan dulu yo Rin. Sekarang waktu kita pergi belajar. Manjat. Nah, ya. Putar. Di Padang Pariaman, Sumatera Barat, beruk-beruk seperti ini memang jadi sahabat warga setempat. Semenjak kecil, Bro akan biasa kemampuan alaminya untuk memanjat dengan menambah keterampilan petik kelapa. Tuh, 10 putaran. Nah, pinter. Kalau cuma putar-putar kelapa, si Ririn udah lulus iki Lur. Nah, Rin, sekarang latihannya adalah putar kelapa sampai jatuh, ya. Setelah lulus di level 1, tantangan berikutnya gak cuma putar kelapa, tapi juga menjatuhkannya. Ya, terus pakai kaki belakang nggak apa-apa. Ayo. Nah, bagus. Wis Yorin, kita lanjut pelatihan tahap ketiga. Metik kelapa, turunin ya. Setelah tangan dan kaki yang dilatih, tes kali ini menguji seberapa kuat gigitan si Ririn memutus tangkai buah kelapa. Pinter, ya turun. Nah, sekarang Ririn dapat hadiah. Dul, kebetulan dulu. Ada apa udah? Kelapan dulu kekurangan nih di untuk LKM dulu. Banyak, Pak? Banyak. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Waktunya si Ririn mempraktekkan ilmu petik kelapa yang sudah aku wariskan. Ya, jatuhin. Untuk urusan pilih dan petik kelapa, aku gak perlu lagi pakai acara panjat memanjat. Nah, pilih yang tua kelapanya ya. Bro, pemetik kelapa seperti ini nih yang jadi kearifan lokal dari tanah Minang. Bangganya aku Lur. Lur, masyarakat Pariaman sudah memanfaatkan Bro untuk membantu memetik kelapa sejak ratusan tahun yang lalu. Padahal awalnya Beruk hanya dianggap sebagai hama karena suka mencuri kelapa kepunyaan warga. Nah, daripada lelah mengusir, masyarakat akhirnya mencoba melatih Beruk untuk memetik kelapa agar bisa mengurangi resiko cedera. Soalnya pohon kelapa di sini tinggi-tinggi, bisa sampai 30 meter. Awalnya metode pelatihan Beruk sangat keras Lur. Akhirnya pihak BUMDes mendirikan STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Beruk di Desa Apar, agar pelatihannya lebih manusiawi. Terbukti Lur, sekarang Beruk sudah lebih mahir membedakan kelapa tua dan muda. Bahkan pernah menjadi ikon wisata kota Pariaman. Kelapa yang sudah terkumpul langsung aku belah. Hasil kelapa petikan si Ririn masih belang-blonteng. Beberapa yang kubelah ini kondisi kelapanya sudah terlalu tua. Saking tua usia kelapa, sudah muncul tombong alias kentos di dalamnya Lur. Kalau orang sini sih menyebutnya kelapo atau tumbuhan karambia Lur. Dul, udah selesai Dul?
Baru segini Pak, ini masih banyak. Aduh, ini kelapanya kok tua-tua sekali nih, Dul. Kita nggak kepake yang begini untuk bikin kubika nih. Gimana, Dul? Nggak kepake nih Pak? Nggak kepake, Dul. Wah, kalau buat saya gimana Pak? Boleh, tapi kita kayaknya kita bikin bantu adonan begini dari sini. Silah. Ya, ayo, Dul. Dibantu dulu bikin adonan. Parut kelapa dulu. Untuk kebutuhan UMKM, Lur, kelapa memang tidak boleh terlalu tua atau terlalu muda. Kelapa usia sedang dianggap yang terbaik. Bu, ini Bu, kelapanya udah diparut Bu, udah siap? Oh ya, Hasil parut kelapa ini, Lur, menjadi bahan utama kue bika bakar. udah 3 aja Bu, biar saya yang lanjutin. Racik air kelapa, gula cair, dan tepung beras jadi satu. Jangan lupa campur dengan kelapa parutnya juga yo. Sip lah, untuk adonan versi original sudah jadi Lur. Yang unik dari bika bakar ala ranah Minang adalah proses pematangannya. Memakai belanga atau kuali tanah liat. Lembaran daun pisang akan diisi dengan adonan bika secukupnya. Kalau sudah penuh terisi, belanga berisi bika akan ditutup kembali dengan belanga penuh kayu bakar. Alhasil, panas jadi lebih merata. Ditambah aroma bakaran kayu, jadi lebih menggoda. Aku dan Umi Siti mau bikin hidangan mie dengan katsu dari tumbuhan kelapa. Entos alias tumbuhan kelapa merupakan cikal bakal tumbuhnya tunas kelapa. Bagian ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tunas kelapa selama proses bertunas atau berkecambah, Lur. Untuk urusan perbumbuan, aku serahkan pada Uni Siti. Selain bumbu ulek, Uni Siti juga memakai bumbu iris seperti bawang bombay. Jangan lupa bawang merah dan bawang putihnya sekalian. Katsu dari tumbuhan kelapa yang aku buat mau aku bikin bentuk berbeda. Tumbuhan aku potong memanjang seperti stik. Lanjut, Lur, adon terigu bersama dengan air. Beri lada bubuk biar ada pedas-pedasnya. Kasih garam biar makin gurih. Lur, katsu adalah makanan khas Jepang yang biasanya berupa potongan daging hewan yang digoreng. Sebelum digoreng, daging akan dilapisi tepung basah dan baluran tepung roti. Dengan begini, tekstur hidangan katsu menjadi istimewa karena terasa renyah, gurih di luar tetapi lembut juicy di dalamnya, Lur. Gimana udah Jul? Udah nih, gorengan terakhir. Bumbu udah siap semua. Tinggal ditumis. Bentar ya. Tumis bawang-bawangan terlebih dulu. Setelah harum, masukkan juga bumbu uleknya. Lanjut, Lur, masukkan santan biar cita rasa mie-nya makin gurih. Jangan lupa beri air secukupnya. Aku mau bikin mie dengan kuah nyemek, Lur. Itu loh, mie rebus dengan kuah yang diasatkan. Udah pas iki, Lur. Udah waktunya mie basah buat masuk. Cantik yo warnanya. Terakhir, tinggal campur dengan katsu tumbuhan kelapa buatanku. Kalau begini hasilnya, gak kalah ya, Lur,
dengan penampakan menu resto bintang 5 cantik dan menggoda banget. Tuh, mie katsu tumbuang karambia lebih nikmat disantap selagi hangat. Asli lur, ini enak banget. Minyak kenyal, kuah bumbunya meresap. Katsu tumbuang karambianya renyah dan lembut banget di dalamnya. Rasa dan aroma kelapanya masih tetap terjaga. Jos gandos lur.